Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi di bab 2 yang berjudulkan Audit Laporan Keuangan Historis dan Laporan Keuangan Auditor Independen. Nah, sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Arisa Fitri, NPM 1833121448. Perkenalkan, nama saya Imade Yoga Aditya Putra, NPM 18331211440. Saya Logedi Divakawi Indrayuni, NPM 18331211447. Perkenalkan, nama saya Niputa Angelina, NPM 18331212191. Subbab yang pertama adalah latar belakang pengauditan laporan keuangan. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan hubungan antara akuntansi dan pengauditan, yang dimana pengertian akuntansi di sini adalah suatu proses identifikasi, perhitungan, dan pengomunikasian informasi kepada pihak yang berkepentingan. Di mana tujuan akhir dari akuntansi di sini adalah mengomunikasikan data yang relevan dan handal dan bermanfaat kepada pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, yang kedua, audit dalam laporan keuangan yaitu berupa akuntansi yang ada dalam buku, catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. Di mana tujuan akhir dari audit laporan keuangan ini adalah untuk menambah keandalan dan keakuratan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Selanjutnya ada asumsi yang mendasari pengauditan, di mana laporan keuangan di sini ada beberapa syarat laporan keuangan yang bisa diverifikasi. Di sini ada 4 syarat. Yang pertama, variabel, di mana laporan keuangan dapat diteliti untuk pembuktian. Yang kedua, ada fairness, laporan keuangan bersifat wajar. Dan yang ketiga, ada validity, artinya laporan keuangan harus bersifat valid. Dan yang terakhir ada propriety, yang artinya ketetapan laporan keuangan. Selanjutnya ada kondisi yang menyebabkan timbulnya kebutuhan akan pengauditan. Nah, para pengguna laporan keuangan kadang meragukan kewajaran informasi yang tertuang dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen karena berbagai alasan, yaitu yang pertama, informasi dibuat oleh pihak lain, yang dimana di sini akan menimbulkan keraguan yang memungkinkan terjadinya manipulasi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, ada tujuan dan motivasi pembuatan informasi yang kurang relevan. Dan yang ketiga ada volume data. Volume data yang dimaksud di sini adalah volume data yang tidak akurat atau tidak lengkap. Dan yang terakhir ada kerumitan transaksi, di mana kerumitan transaksi ini nantinya akan mempengaruhi pemahaman pengguna terhadap laporan keuangan yang merupakan kendala dalam penerimaan informasi laporan keuangan. Selanjutnya ada manfaat dan keterbatasan audit. Di sini manfaat dari audit kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagi pihak yang diaudit, yaitu untuk menambah integritas laporan keuangan sehingga laporan bisa dipercaya untuk kepentingan pihak-pihak eksternal perusahaan, yang di sini akan berpengaruh terhadap pintu masuknya sumber pembiayaan dari luar. Selanjutnya bagi anggota lain dalam dunia bisnis, yaitu memberikan dasar atau membuat kreditur merasa yakin dalam hal pemberian kredit. Dan selanjutnya sebagai dasar terpercaya yang diberikan kepada investor atau calon investor untuk menilai prestasi dan kepengurusan manajemen. Nah, manfaat selanjutnya yaitu bagi pemerintah dan pihak-pihak yang bergerak di bidang hukum, yaitu memberikan tambahan kejelasan independen tentang ketelitian dan jaminan laporan keuangan, dan memberikan dasar independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum, terutama untuk perlindungan atau perizinan perusahaan. Nah, selanjutnya ada keterbatasan audit.
Keterbatasan audit di sini kami bagi menjadi dua bagian, yaitu keterbatasan biaya dan keterbatasan waktu. Pertama, kami akan menjelaskan tentang keterbatasan biaya. Nah, adanya keterbatasan biaya ini membuat audit tidak dapat dilakukan pada seluruh transaksi. Kondisi ini akan mendorong auditor untuk melakukan pengujian dengan menggunakan materialistis sebagai batasan. Dan yang kedua, keterbatasan waktu, di mana keterbatasan waktu ini membuat audit tidak dapat dilakukan pada seluruh transaksi. Nah, sama halnya dengan keterbatasan biaya, auditor akan menggunakan materialistis sebagai batasan adanya audit ini. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menunjukkan presentasi. Pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor. Yang pertama, manajemen. Dalam konteks audit, manajemen meliputi pejabat pimpinan, kontrol, dan personel-personel kunci dalam perusahaan. Yang kedua, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan Komisaris pada sebuah perseroan berkewajiban untuk mengawasi apakah perusahaan telah berjalan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Yang ketiga, auditor intern. Pekerjaan auditor intern bisa digunakan sebagai pelengkap yang berguna bagi akuntan publik. Yang keempat, pemegang saham. Auditor akan berhadapan langsung dengan para pemegang saham pada saat perusahaan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, dan auditor harus menjawab pertanyaan yang diajukan pemegang saham. Yang ketiga yaitu standar audit. Proses auditing dianggap sebagai proses melakukan pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi mengenai hasil laporan keuangan yang dilakukan baik eksternal maupun internal. Nah, standar auditing ini dibagi menjadi 3 kelompok, yang dimana kelompok tersebut sudah disahkan dan ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang disingkat dengan IAPI. Ketiga standar tersebut yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Yang pertama, standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Nah, dalam hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Selanjutnya, yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan, asisten harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit kompeten yang harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Yang ketiga yaitu standar pelaporan. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang ada di dalam prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam laporan keuangan periode berjalan. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Standar audit ini terdiri dari 10 standar yang dirinci, yaitu yang pertama, kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Standar ini masuk dalam standar umum di mana seorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seorang yang benar mahir dalam bidang akuntansi. Nah, keahlian tersebut bisa dengan menempuh pendidikan formal maupun pengalaman dalam mengikuti pelatihan. Seorang auditor diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi dan juga standar auditing. Selanjutnya, yang kedua yaitu independen atau tidak terpengaruh. Sebuah profesi akuntan publik biasanya
telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan. Jadi, adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Meskipun standar ini masuk dalam kategori mutu pribadi dan tidak tercantum khusus dalam persepsi auditing, tapi sikap ini sangat penting untuk dipertahankan karena akan berimbas pada kualitas yang ada. Yang ketiga yaitu do professional care atau tingkat keprofesionalan. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut untuk bisa mencerminkan seorang auditor yang profesional. Nah, keprofesionalan inilah yang akan menunjang keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan. Yang keempat, adequate planning dan proper supervision. Standar ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan yang berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seorang akuntan publik, tentunya itu tuh bersangkutan dengan skill yang ada. Nah, maksud dari standar ini adalah sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Seorang auditor memiliki penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Selanjutnya, yang kelima yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Nah, standar pekerjaan lapangan ini berhubungan dengan langkah dan strategi dalam melakukan pekerjaan. Ilmu ini akan membedakan hasil dari audit yang dilakukan. Yang keenam yaitu bukti audit yang kompeten. Nah, pekerjaan oleh auditor untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Nah, dari analisis laporan keuangan tentu akan menghasilkan suatu pendapatan kan. Jadi begitu, bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu financial statement present in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar pelaporan ini mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan gambaran terhadap perusahaan dalam hal finansial. Nah, di poin ini sudah memasuki tahap pelaporan dan menjadi akhir dari rangkaian standar audit. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu konsistensi in the application atau harus konsisten. Hasil laporan auditor tentu harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi. Nah, tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan dan mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan itu. Yang ke-9 yaitu isi laporan dipandang memadai dan mencakup semua hal. Nah, bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, dan catatan atau laporan keuangan tersebut. Dan yang ke-10 yaitu expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Nah, laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang sudah ditentukan untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang, bahkan standar ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Nah, keterkaitan tersebut bisa dilakukan saat akuntan memberikan izin untuk memberikan dokumen atau laporan komunikasi tertulis. Ketika seorang akuntan menyerahkan hasil laporan yang disusun kepada pihak lain, maka akuntan tersebut dianggap terkait. Saya akan membahas laporan auditor. Laporan auditor adalah tahap terakhir dari keseluruhan proses audit. Bagian-bagian dalam laporan auditor adalah yang pertama, judul. Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan seseorang auditor independen. Yang kedua, pihak-pihak yang dituju
Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pihak-pihak yang untuk mana laporan tersebut disusun. Yang ketiga, ada paragraf pendahuluan yang dimana terdapat mengidentifikasikan entitas yang laporan keuangannya diaudit, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit, mengidentifikasikan judul setiap laporan keuangan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan auditor ini jelas tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Laporan auditor menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit untuk mengontraskannya dengan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, opini auditor. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini. Yang ketujuh, tanggung jawab laporan lainnya. Tanggung jawab laporan lain ini harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini. Tanda tangan auditor. Yang ke-8. Laporan auditor harus ditandatangani. Tanda tangan auditor dilakukan dalam nama kantor akuntan publik atau KAP dan nama rekan. Dan yang terakhir, tanggal laporan audit. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tetap yang mendasari opini auditor atas laporan keuangannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.